Uh, Ya, silakan. ini saya mau nanggapi itu loh. Kak Uce sebentar aja. Dia bilang magisterium bisa salah, ya. Ya, kalau saya bilang kita sama-sama orang-orang bodoh lah kasarnya ya. Tapi kalau tiga pribadi yang di atas ini bukan orang-orang bodoh. The Gea, The Way, Chris ini bukan orang bodoh, tapi orang taat sama magisterium. Nah, kalau saya pribadi sebagai orang bodoh, ya, saya lebih percaya, biarpun itu magisterium salah, tapi saya lebih percaya karena apa? Ini mereka perumusan ini dibuat oleh uskup-uskup, bukan sarjana-sarjana S1, S1, S2, mungkin S3 dalam berbagai disiplin ilmu, dari perbahasaan, dari perbakalaan, dari teologi, dari apa itu ratusan uskup itu. Orang-orang pintar semua itu dan menggodok itu. Salah satunya mereka mungkin ada uskup yang di sana beraliran Unitarian atau Wanes ada di sana. Nah, itu melalui perdebatan yang wah cukup sengit juga dan akhirnya diambil satu kesimpulan begitu. Yang keluar itu intisarinya. Kalau kamu anggap magisterium itu salah, ya terserah kamu. Tapi bagi orang-orang saya, orang-orang Katolik, ya, saya rasa lebih percaya dengan hasil yang dihasilkan oleh magisterium, bukan perorangan-perorangan. Nanti kayak JT lah, HTD lah, terus nanti kamu bisa lihat sendiri nanti hasilnya. Bagaimana Kristen bisa terpecah-pecah menjadi ribuan denom? Itu karena pendapat-pendapat pribadi. Begitu. Protestan, bro, Protestan, jangan Kristen. Ya Protestan, sorry. Protestan. Ya karena pendapat-pendapat pribadi, Advent lah, Yohanes lah, Unitarian lah, terus apalah. Banyak sekali. Coba kamu kalau buka pikiran, kenapa sih Protestan itu bisa terpecah-pecah ribuan denom? Kamu pikir coba. Begitu. Apa ajaran Roh Kudus itu bisa berbeda-beda, bermacam-macam ajarannya? Kristen Unitarian Channel. Coba berpikir. Mereka nggak punya kendali itu. Nah, iya itu. Kita kan punya magisterium. Liar. Iya, liar jadinya. Ya, coba tanyakan sama diri kamu, jawab sendiri diri kamu. Nggak usah berdebat. Coba jawab sendiri aja itu. Kenapa terpecah? Ya karena tidak ada pedoman mereka itu. Nanti kamu Unitarian. Pemahaman menurut kamu benar. Kamu mendirikan gereja Unitarian. Wanes mendirikan gereja. Nah, begitu. Coba kamu berpikir. Nah, terus kamu telusurin sejarahnya. Ajaran mana yang tetap. Nah, iya, Bro ya. Mari kita bernubuat ya. Bernubuat. Iya. Karena gereja apa? bernubuat. Ini kan sudah ada Unitarian, sudah ada GAAAE. Iya. Sudah ada besok Wanes. The Gea Church. Lagi nih? The Gea Church. Hancur dunia. Mbok ya sadar gitu loh. Iya. Nah, iya gampang aja lo berpikir lo. Begitu loh. Saya kalau debat-debat sama orang saudara sendiri saya, alah, kamu tafsiran kamu nggak percaya, tak gituin aja bro ya. Saya lebih percaya magisterium. Isinya orang-orang pintar, disiplin, segala disiplin ilmu loh itu loh. Tidak segitu gampang loh untuk merumuskan satu itu, dua itu, dogma itu. Nah, dan lagian kan juga sudah ada permasalahannya di abad-abad kedua, ketiga itu. Iya, bukan baru sekarang. Itu bukan hal yang baru. Centang hijau, dengarkan itu. Itu bukan hal yang baru kamu angkat itu. Kok nggak akan bisa membubarkan Tritunggal, nggak bisa. Itu sudah terjadi sejak abad kedua, ketiga dan sampai sekarang. Tritunggal itu tetap eksis. Jadi jangan berpikir yang sempit gitu. Kenapa kamu begitu benci gitu loh sama Tritunggal? Kalau ada kepahitan apa? Buka diri aja nggak apa-apa. Kita ini orang psikolog ini. Akhirnya Bro Tewe,
akhirnya apa yang seperti dipahami Broge ya itu Titus 3 ayat 10-11 itu udah biarkan mereka mati dengan kebabalan mereka. Betul. Itu akhirnya udah. Ya, bagi saya aku tambah lagi sedikit ini di 1 Korintus. Aku pamit wis. Terima kasih ya Broge ya. Bro the way, Bro Chris tadi sudah saya potong. Bisa dilanjut lagi Bro Chris. Maaf. Saya turun ya. Tambah sedikit aja dari saya, nanti bisa dilanjut Bro Chris ya. Ya. Silakan. Bro ya sedikit. Ya, itu makanya kita kasih ayat aja bagi kita sendiri ya. Itu ada di 2 Korintus 11 ayat 4. Aku bacakan aja. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain dari beda yang telah kamu terima. Jadi kita sebagai orang Katolik atau ya kita selalu aja menghadapi mereka bersabar, karena mereka itu Yesusnya bukan Yesus yang diajarkan, tapi Yesus lain. Itu aja sih. Injilnya juga Injil lain. Tapi lucunya, tapi masih mengatakan Alkitab yang dikanon dari Bapak-Bapak Gereja, entah itu dari LAI atau Lembaga Biblika Indonesia ya, itu. Jadi kita sabar aja, nggak usah. Doakan saja mereka ya supaya menyadari apa yang telah mereka perbuat. Itu aja, Bro Gria, lanjutkan. Home Chris ya, follower. Brother Christ follower tadi mau melanjutkan ya, tadi sepertinya masih ada. Silakan. Iya. Tolong bukakan itu. Aduh, kenapa Om tadi turun? Sebenarnya tidak apa-apa. Saya juga kalau memang mau disela sebenarnya tidak apa-apa. Ini kan artinya kan kita di dialog juga toh, tidak dialog apa-apa. Ya TikTok nggak apa-apa ya. Siap. Iya di TikTok tidak apa-apa. Kalau misalnya macam kebetulan ada yang nyambung ada di dalam pemikirannya, tidak apa-apa, langsung masuk, karena itu biasa sering justru kita saling memperkaya itu di situ. Ya. Coba Bro Gea dibukakan dulu 1 Yohanes 2 ayat 22 itu. Okay. Itu pukulan pamungkas saya sih biasa ke mereka itu. Iya, saya udah kasih itu. Benar, buka 1 Yohanes 2 ayat 22. Saya buka ya. 1 Yohanes Antikristus 2. Itu. Oke. Okay. 2 ayat 22. Antikristus itu. Ayat berapa? 22. Oh, berarti 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Oke. Sebentar. Yang tidak mengakui Bapa dan Anak. Iya. Itu kan. Iya, coba. Bisa dibuka aja. Ya. Iya. Sudah jelas bahwa mereka itu yang pas, ya. Ini saya bagikan sebentar. Yang menyangkal-nyangkal itu tadi tuh. Iya betul. Warnes itu tuh Warnes itu. Blegedes itu. Iya. Blegedes. Silakan Paman. Iya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa 1 Yohanes mana nih coba? Ya, 1 Yohanes 2. Iya, Kristus dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, jadi jadi dari sini Bro ya, kita bisa mengerti spirit apa yang bekerja di mereka. Jadi itu yang saya bilang kemarin di dalam diskusi kita kemarin tuh Bro ya, bahwa ada 2 sebenarnya 3, tetapi pimpinannya ini kan sudah pemimpinnya ini yaitu naga itu kan sudah diikat di bawah kan di Tartarus itu. Nah, dan kemudian dijaga oleh Apollyon dengan Abaddon itu. Kemudian dia memberikan kuasa pertama itu kepada antikristus, dan kemudian dia juga memberikan kuasa kepada nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini, antikristus inilah yang menyangkal menyangkal Kristus itu, menyangkal Bapa maupun Anak. Nah, penyangkalan ini ada 2, ya. Penyangkalan ini ada 2. Ada yang menyangkal keilahian daripada
Kristus dan ada yang menyangkal Tritunggal ini, karena dia menyangkal bahwa ada Bapa dan ada Anak. Nah, jadi kita melihat bahwa itu adalah pekerjaan daripada roh antikristus. Nah, kemudian ada lagi roh penyesat itu. Roh penyesat itu ya karena mereka dikatakan bahwa di dalam Matius itu dituliskan bahwa dia itu adalah bapa segala pendusta. Nah, bapa segala pendusta itulah pekerjaan yang nanti dinyatakan itu dia seperti serigala berbulu domba. Jadi dia seolah-olah mengajarkan pengajaran yang benar, tetapi mempelesetkan ayat-ayat di dalam kitab suci. Nah, kita lihat bahwa kemudian roh antikristus itu juga bekerja sama dengan roh penyesat ini. Tujuan terakhirnya itu adalah bahwa bagaimana orang disesatkan, ya. Jadi nabi-nabi palsu masuk, dia menggoncang gereja, dan kemudian sesudah itu masuk lagi roh yang lebih kuat itu, yaitu roh antikristus. Jadi di sana orang tidak percaya lagi bahwa Kristus itu telah menjadi manusia, atau dia menyangkal keilahian daripada Kristus. Nah, dan dia menyangkal bahwa Kristus itu adalah anak Allah. Dia maunya Kristus itu adalah Bapa. Nah, ini kan sangat ganjil sekali. Di mana pernah ditulis dalam kitab suci itu adalah bahwa Kristus itu mengaku bahwa dia adalah Bapa. Nah, jadi orang seperti ini cukup disuruh baca itu ulang-ulang ya. Satu ini saja. Cukup Yohanes itu. Di dalam Injil Yohanes itu jelas sekali bahwa Kristus itu tidak pernah menyamakan dirinya dengan Bapa. Makanya tulisan Yohanes pun juga menekankan tentang itu. Siapa yang mengatakan bahwa Kristus itu datang untuk melakukan kehendaknya semau-maunya dia, berarti dia menyangkal bahwa ada Bapa. Dan itu adalah pekerjaan roh antikristus. Dan pekerjaan roh antikristus itu di dalam gereja itu yang paling mengerikan sebenarnya di antara roh-roh penyesat yang ada di dalam gereja. Itu lebih mengerikan. Karena kenapa? Dia langsung menentang tentang Kristus. Dan di sana, seperti yang kita lihat yang terjadi di orang-orang Farisi, di sana itu bisa nanti bisa disetarakan. Mereka sudah masuk di titik menghujat Roh Kudus.